warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini perkenalkan, nama saya Noviana Zenasabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan prinsip-prinsip dasar fikih muamalah. Kata fikih berasal dari kata Arab al-fiqh, berarti mengerti, tahu atau paham. Dan menurut istilah, fikih dipakai dalam dua arti, dalam arti ilmu hukum dan dalam arti hukum itu sendiri. Sedangkan muamalah itu berasal dari kata amalah yang artinya bertindak, saling berbuat dan saling mengamalkan. Secara istilah, muamalah ialah hubungan antara manusia dalam usaha mendapatkan alat-alat kebutuhan jasmaniyah dengan cara sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran-ajaran dan tuntunan agama. Sehingga dapat dipahami, fikih muamalah adalah ilmu pengetahuan tentang kekuatan atau transaksi yang berdasarkan hukum-hukum syariat mengenai perilaku manusia dalam kehidupannya yang diperoleh dari dalil-dalil Islam secara rinci. Pembagian muamalah. Muamalah ini dibagi menjadi dua, yaitu al-muamalah al-adabiyah dan al-muamalah al-madiyah. Al-muamalah al-adabiyah yaitu muamalah yang berkaitan dengan bagaimana cara tukar-menukar barang yang ditinjau dari segi subjeknya, yakni manusia. Sedangkan al-muawanah al-madiyah yaitu muamalah yang berkaitan dengan objek muamalah maupun bendanya. Adapun ruang lingkup fikih muamalah ada dua, yaitu al-adabiyah dan madiyah. Jika yang adabiyah yaitu mencakup aspek yang berkaitan dengan masalah adab dan akhlak seperti ijab dan qabul, riba, gharar, saling meridhoi, kejujuran dan segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang kaitannya dengan harta dalam hidup bermasyarakat. Sedangkan menurut madiyah yaitu mencakup aspek yang terkait dengan kebendaan yang halal, haram dan subhat untuk diperjualbelikan. Dalam aspek madiyah ini contohnya yaitu seperti akad jual beli, istisna, ijarah, qard, hawalah, wadiyah dan lain sebagainya. Adapun prinsip-prinsip dasar fikih muamalah. Prinsip-prinsip dasar muamalah yaitu hukum asal dalam muamalah adalah mubah atau diperbolehkan, sukarela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan, memelihara nilai-nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur penganiayaan, mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat dalam bermasyarakat. Adapun saddu al-zari'ah, larangan ikhtiar, larangan gharar, larangan maisir dan larangan riba. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang konsep harta dan hak milik. Harta secara etimologi yaitu setiap barang atau segala sesuatu yang benar-benar dimiliki, diawasi dan dimanfaatkan oleh seseorang, baik harta itu berwujud dan mengandung manfaat. Sedangkan Kamus Bahasa Indonesia, kata harta adalah barang-barang yang menjadi kekayaan atau barang-barang yang menjadi milik seseorang. Adapun unsur-unsur harta ini dibagi menjadi dua, yaitu unsur aniyah dan unsur urf. Unsur aniyah ialah harta itu ada wujudnya dalam kenyataan. Manfaat sebuah rumah yang dipelihara manusia tidak disebut harta, tetapi termasuk hak milik. Sedangkan unsur urf, segala sesuatu yang dipandang harta oleh seluruh manusia atau sebagian manusia, tidaklah manusia memeliharanya sesuatu kecuali menginginkan manfaatnya, baik manfaat madiyah maupun manfaat maknawiyah. Adapun kedudukan dari harta tersebut, ada 4 kedudukan harta. Yang pertama, amanah Allah yang harus dipertanggungjawabkan, bekal ibadah,
fitnah atau ujian yang harus diantisipasi, dan sebagai perhiasan hidup. Harta dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu mal mutakawim dan ghair mutakawim. Harta mutakawim adalah segala sesuatu yang dapat dikuasai dengan pekerjaan dan diperbolehkan syara untuk memanfaatkannya. Sedangkan harta ghair mutakawim adalah sesuatu yang tidak dapat dikuasai dengan pekerjaan dan dilarang syara untuk memanfaatkannya, kecuali dalam keadaan mudarat. Yang kedua yaitu mal misli dan mal qimi. Harta misli adalah harta yang memiliki persamaan atau kesetaraan di pasar. Sedangkan harta qimi adalah harta yang tidak mempunyai persamaan di pasar. Selanjutnya yaitu mal istimal dan mal istihlak dan mal istimal. Harta istihlak adalah harta yang tidak dapat diambil kegunaannya dan manfaatnya secara biasa, kecuali dengan menghabiskannya. Sedangkan harta istimal adalah harta yang dapat diambil manfaatnya berulang kali dan materinya tetap terpelihara. Selanjutnya yaitu mal mamluk, mubah, dan mahjur. Harta mamluk adalah sesuatu yang berada dalam kepemilikan, baik milik perorangan maupun milik badan hukum. Sedangkan harta mubah adalah sesuatu yang pada asalnya bukan milik seseorang, dan harta mahjur adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan dimiliki sendiri dan disyariatkan memberikannya kepada orang lain. Harta juga memiliki fungsi. Yang pertama yaitu untuk menyempurnakan ibadah mahdah, memelihara dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menyelaraskan antara kehidupan dunia dan akhirat, bekal mencari dan mengembangkan ilmu, untuk memutar peran-peran kehidupan, dan yang terakhir yaitu untuk menumbuhkan silaturahmi. Selanjutnya yaitu hak milik. Hak milik ini kepemilikan menurut KBBI berarti kepunyaan hak, sehingga kepemilikan kemudian diartikan sebagai hal-hal yang berhubungan dengan milik, baik berupa proses, perbuatan, dan cara memiliki. Dalam Islam, kepemilikan dikenal dengan nama al-milkiyah. Al-milkiyah secara etimologi berarti kepemilikan. Al-milkiyah memiliki arti yaitu sesuatu yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan oleh seseorang. Dan pengertian lain, al-milk adalah pemilik atas sesuatu, al-mal atau harta benda, dan kewenangan seseorang bertindak bebas terhadapnya. Selanjutnya yaitu klasifikasi kepemilikan dalam Islam. Ini dibagi menjadi 3, yaitu kepemilikan individu. Kepemilikan individu adalah hukum syara yang ditentukan pada zat ataupun kegunaan tertentu. Selanjutnya kepemilikan umum. Kepemilikan umum adalah izin al-syari kepada suatu komunitas untuk bersama-sama memanfaatkan benda atau barang. Yang ketiga yaitu kepemilikan negara. Kepemilikan negara adalah harta yang ditetapkan Allah menjadi hak seluruh rakyat dan pengelolaannya menjadi wewenang khalifah atau negara. Selanjutnya adapun sebab-sebab kepemilikan dalam Islam. Menurut syariat Islam ada 5 sebab kepemilikan tersebut. Yang pertama yaitu bekerja, kedua waris, ketiga kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup, keempat pemberian harta pemberian harta negara kepada rakyat, dan yang kelima yaitu harta yang diperoleh tanpa kompensasi harta dan tenaga. Yang terakhir yaitu pembagian hak milik. Hak milik ini dibagi menjadi 2, yaitu milik tam atau sempurna dan milik nakis tidak sempurna.
Milik tam sempurna yaitu kepemilikan zat benda dan manfaatnya dapat dikuasai oleh orang yang memiliki benda tersebut. Sedangkan milik nakis yaitu kepemilikan salah satu dari zat benda atau manfaatnya. Artinya orang hanya memiliki zat benda tetapi tidak memiliki manfaat bendanya. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.